Dekisan angin, sebening air dan biasnya cahaya. Dalam untaian masa, aku terpana menikmati suasana. Baik teman-teman, jadi sore ini tuh kita kedatangan seorang narasumber. Nah, Mas ini tuh merupakan seorang mahasiswa di Universitas Amikum Jogja ya? Iya Mas. Oke. Dan selain mahasiswa, Mas ini tuh juga merupakan seorang pengusaha muda. Bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Mas. Perkenalkan, nama saya Dewan Daru, saya dari Universitas Amikom Yogyakarta. Saya aslinya dari Magelang. Oke. Nah, terkait bisnis nih Mas, itu jenis bisnis apa sih Mas yang sekarang Mas jalani gitu? Dan kira-kira udah berapa lama sih Mas bisnis itu Mas jalani? Kalau bisnis itu lebih tepatnya saya meneruskan bisnis keluarga ya Mas, yaitu tentang homestay. Jadi saya mengelola homestay di daerah Borobudur Mas. Oh, oke. Berarti homestay di daerah Borobudur. Nah, terkait bisnis itu, apakah ada prinsip etika kepemimpinan yang Mas terapkan dalam bisnis tersebut gak sih Mas? Kalau saya dalam kepemimpinan yang paling penting itu kejujuran Mas. Kalau misalkan dari staff itu jujur, pasti nanti tamu akan nyaman dan akan insya Allah akan kembali menginap di homestay kami Mas. Berarti etika kepemimpinannya itu terkait jujur gitu. Yeah. Oke. Nah, mau nanya nih Mas terkait untuk bisnis kan pastinya ada konflik-konflik baik dalam internal maupun eksternal ya. Nah, bagaimana cara Mas Dewan untuk menangani konflik di dalam internal bisnis tersebut, entah dengan staff, entah dengan karyawan ataupun yang lain, dan apa sih strategi utama yang Mas Dewan lakukan dalam manajemen konflik tersebut? Kalau konflik itu kan pasti ada ya Mas dalam setiap bisnis. Apalagi kita bekerja sama dalam tim, dalam organisasi, pasti konflik itu hal yang biasa. Kalau saya tuh sering menghadapi konflik seperti ini, biasanya saya menggunakan seperti diskusi Mas. Jadi kita obrolin semuanya dengan staff. Nanti kita mencari jalan keluarnya itu bersama-sama Mas. Jadi semuanya enak dan bisa saling mengetahui letak konflik dan permasalahannya Mas. Berarti bisa dibilang Masnya ini tuh gak egois gitu. Iya. Semuanya harus mengetahui juga masalahnya. Betul Mas, harus dikomunikasikan bersama. Nah, terkait pastinya kan di bisnis itu ada situasi-situasi krisis kan Mas. Nah, itu bagaimana sih Mas sebagai bisa dibilang kepala staf di bisnis itu dalam mengambil keputusan dalam menghadapi situasi krisis yang berdampak pada bisnis gitu. Kalau situasi krisis itu misalkan stay lagi rame, lagi sepi, kan ada waktu-waktu tertentu ya Mas. Misal liburan itu pasti homestay-nya rame. Kalau lagi hari-hari biasa seperti ini kan sepi. Kalau saya sih biasanya menggunakan metode ini Mas, pemasaran online. Jadi misalkan di hari-hari sepi biasanya saya memberikan diskon atau promo-promo tertentu untuk menarik para tamu agar bisa menginap di homestay saya Mas. Iya benar. Nah, terkait tadi kan Mas sempat singgung soal komunikasi dengan staff, dengan karyawan, dengan orang-orang yang ada dalam bisnis tersebut. Nah, bagaimana sih Mas Dewan memastikan bahwa koordinasi yang efektif
dengan para staff dalam mencapai tujuan dari bisnis Mas Dewan tersebut? Kalau komunikasi itu karena saya sering terjun langsung ke bisnisnya Mas. Jadi saya tuh misal ada kendala atau permasalahan di internal pasti langsung saya komunikasikan dengan para staf Mas. Jadi tidak perlu menunggu lama untuk mengevaluasi. Jika saya menemukan permasalahan atau konflik, biasanya langsung saya diskusikan saat itu juga Mas. Baik. Kemudian di bisnis itu kan pasti ada pertanggungjawaban ya Mas ya. Nah, untuk itu apa sih bentuk laporan pertanggungjawaban yang Mas Dewan gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja bisnis secara berkala gitu? Laporan biasanya per bulan itu saya membuat data Mas, seperti data pengeluaran, data pemasukan, itu nanti dicatat dalam satu buku. Nanti kalau udah 1 bulan dikalkulasi, kemudian ada dari ulasan pelanggan itu membuat kami mengevaluasi tentang pelayanan kami Mas. Jadi dari evaluasi itu nanti bisa meningkatkan layanan homestay kami Mas. Oke, baik. Nah, terkait ini, pastinya kan di bisnis ada staff-staff atau karyawan yang memang punya kinerja yang baik kan. Nah, berarti sangkut pautnya sama reward nih. Nah, apa sih bentuk reward yang Mas Dewan berikan kepada karyawan, dan bagaimana sih reward tersebut meningkatkan kinerja produktivitas mereka gitu? Kalau reward biasanya kan kami juga selain homestay ada resto juga ya Mas. Jadi misal ada bookingan resto ataupun event-event tertentu, pasti nanti akan menambah income kami. Nanti dari situ gaji dari para staff itu akan ditambah sesuai dari pemasukan itu Mas. Kemudian selain itu juga para tamu kan sering juga memberikan tip ya Mas. Tip atau fee kepada staff, mungkin karena mereka merasa terbantu atau nyaman. Nah dari tip itu juga nanti akan diberikan 100% kepada staff Mas. Oke. Nah, ini berbicara soal reward kan pasti ada juga punishment ya Mas ya. Betul. Nah, itu bagaimana sih Mas Dewan menangani kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh staff maupun karyawan, dan apa dampak terhadap kinerja timnya gitu? Kalau kesalahan yang sering terjadi itu seperti kayak karyawan tidak izin saat keluar ataupun karyawan telat bangun, itu membuat kekosongan pada homestay Mas. Jadi membuat para tamu itu kebingungan saat ingin mencari bantuan atau butuh sesuatu, itu akan berdampak pada pelayanan Mas. Jadi kalau saran saya sih, saya selalu memberikan pengarahan agar ketika para staff itu keluar atau sedang ada acara, pasti diusahakan pamit atau izin terlebih dahulu Mas. Jadi tidak ada miskom atau kesalahan komunikasi Mas. Oh baik. Berarti kembali lagi dong ke komunikasi adalah kunci Mas. Bukan Jawa. Nah, di selama menjalankan bisnis kan pasti ada visi misi nih Mas. Itu bagaimana sih Mas Dewan menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim, menginspirasi karyawan dan staf lainnya gitu? Kalau visi dan misi itu kan pasti setiap perusahaan pasti memiliki ya Mas. Kalau saya setiap bulan itu pasti ada acara seperti rapat dari anggota, dari staf-staf, dari pemimpin, itu pasti akan mengadakan rapat. Di situ saya juga sering menyampaikan visi misi tersebut agar para staf itu tidak lupa dari tujuan bisnis ini. Kemudian visi misi tersebut juga dibangun secara bersama dari para tim agar para staf itu merasa menjadi bagian dari pencapaian tujuan
bisnis ini mas. Wah, hebat. Nah, berarti dalam menjalankan bisnis itu kan ya kita tahu lah pasti ada kegagalan kan. Apa ada sih pelajaran terbesar dari kegagalan dalam bisnis dan bagaimana hal itu mempengaruhi gaya kepemimpinan Mas Dewan sebagai kepala staf di situ? Kegagalan yang pernah saya alami itu ketika saya itu pernah bekerja sama dengan aplikasi mas. Jadi karena saya bekerja sama dengan aplikasi tersebut malah muncul banyak permasalahan mas yang membuat saya itu rugi. Akhirnya saya memutuskan kerjasama dengan aplikasi tersebut dan itu membuat saya belajar bahwa kalau kita itu harus lebih berhati-hati dalam menerima tawaran kerjasama dari orang lain mas. Iya berarti harus difilter, disaring dulu ya. Betul mas. Benar. Iya sih. Nah, untuk mas kan selain pebisnis muda, mas juga mahasiswa nih. Nah, ada nggak sih saran untuk mahasiswa yang atau anak muda yang ingin memulai bisnis gitu dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan kayak masnya gitu? Kalau saya dari sudut pandang mahasiswa ya mas, yang penting kita itu sebagai anak muda jangan gengsi mas, kita nggak boleh malu, kita harus mulai belajar dari sejak muda, jadi pas nanti tuanya itu kita nggak kaget mas, jadi kita udah terlatih, udah terbiasa bisnis seperti itu mas. Baik. Oke, terima kasih mas untuk waktu dan ilmu yang sudah mas bagikan kepada saya dan bagi teman-teman juga di luar sana. Dan sampai jumpa mas di wawancara berikutnya. Terima kasih mas. Berlalu, musim menua bersama segala kisahnya.